Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menjadi pemenang, mengatasi segala masalah, segala persoalan dan segala tipu muslihat kuasa iblis. Saudara, di dalam kehidupan kita ada berbagai macam persoalan masalah yang seringkali bisa menghancurkan kita, bisa mengalahkan kita, bisa melemahkan kita dan membuat kita putus asa. Bahkan iblis pun firman Allah mencatat bahwa dia akan berjuang terus untuk menghancurkan, untuk membinasakan umat manusia, untuk menipu, menyesatkan umat manusia. Dia akan memakai berbagai hal, bahkan masalah dan persoalan pun tidak ketinggalan. Dia pakai menjadi alatnya untuk menjatuhkan umat manusia, untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, saya sungguh sangat percaya bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar dari segala kuasa apapun. Kuasa yang ada pada kita yang diberi oleh Tuhan lebih besar dari segala kuasa masalah, persoalan, lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menjadi pemenang, mengatasi segala masalah dan persoalan, mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Saya percaya saudara, saat ini saudara rindu menjadi pemenang dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada saudara yang merasa seperti bahwa ada kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali berusaha untuk menjatuhkan saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara. Dan saudara rindu menjadi pemenang atas semuanya itu. Ketahuilah saudara bahwa saudara bisa menjadi pemenang. Dan yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara, ada yang harus kita sadari, ada yang harus kita mengerti dan imani supaya kita menjadi pemenang atas segala masalah, atas segala persoalan, atas segala campur tangan kuasa kegelapan. Kita pasti menjadi pemenang. Itulah yang akan kita belajar di dalam video ini saudara, dengan harapan setelah mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat 31 sampai ayat yang ke-39.
Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma bahwa orang-orang yang hidup dalam iman akan menjadi pemenang-pemenang. Di mana di ayat yang ke-37 dia berkata, sebab di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia berkata bahwa orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kemudian ayat 38, Paulus menegaskan bahwa dia yakin bahkan maut, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, daripada kasih Allah. Saudara, yang ditegaskan oleh Paulus di sini bahwa orang-orang percaya dilingkupi oleh kasih Allah. Dan apapun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya, memisahkan umat-umat Tuhan daripada kasih Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Hidup kita dilingkupi oleh kasih Allah. Dan apapun tidak akan sanggup memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Apapun itu, masalah, persoalan, kuasa-kuasa kegelapan atau apapun itu, tidak akan sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, ada saudara yang sedang dihimpit oleh masalah,
persoalan, ada saudara yang hidup dalam ketakutan oleh gangguan kuasa kegelapan. Bahkan terkadang saudara seperti tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa ketika kuasa-kuasa kegelapan menipu saudara. Dengar saudara, malam hari ini melalui firman Tuhan ini ditegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita ada di dalam lingkup kasih Allah jika kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita adalah orang yang sedang dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa perdukunan, niat-niat jahat, santet, atau apapun itu namanya. Tidak ada kuasa-kuasa itu yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan tidak ada kuasa-kuasa itu yang melebihi daripada kasih Allah dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, betapa tenang, betapa damainya kita sebagai orang percaya harusnya hidup dan menjalani hidup kita di dunia ini. Sekalipun ada kuasa kegelapan yang mungkin seringkali berusaha untuk mengganggu dan menjatuhkan kita, sekalipun ada masalah dan persoalan seperti satu kuasa yang sepertinya begitu besar untuk kita hadapi, tetapi dalam semuanya itu firman Allah sudah menegaskan bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus, dan atas semuanya itu kita akan menjadi pemenang. Yang seringkali jadi masalah adalah pemahaman umat-umat Tuhan yang tidak sampai di sana. Yang seringkali menjadi masalah adalah ketakutan umat-umat Tuhan dalam menghadapi masalah, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan ketakutan itu sendiri sudah menjadi masalah yang lebih besar daripada segala masalah yang lain. Itu sebabnya saya sering menegaskan kepada umat-umat Tuhan, saudara, bahwa masalah kita sebenarnya bukan masalah yang sedang kita hadapi, tetapi masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Karena sekali lagi, masalah bisa menjadi mujizat ketika kita hadapi dengan cara yang benar, tapi masalah bisa menimbulkan masalah yang lebih besar ketika kita hadapi dengan cara yang salah. Kita akan jadi pemenang jika kita hadapi segala masalah dan persoalan kita dengan sikap yang benar, konsep dan pemahaman yang benar, di mana kita dilingkupi oleh kasih Allah, dan kita pasti akan menjadi pemenang karena tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, yang saya rindu kita belajar malam hari ini adalah apa yang kita perlu pahami sehingga kita tidak akan bisa dikalahkan oleh tantangan, persoalan, dan kuasa-kuasa kegelapan. Apa yang perlu kita pahami? Lihat di ayat 31, saudara. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, firman Allah ini menegaskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Adakah kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah? Adakah otoritas yang lebih tinggi daripada otoritas Allah? Tidak ada, saudara. Allah pemilik kuasa terbesar, Allah pemilik kuasa tertinggi. Dan di sini dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak akan ada, saudara, karena tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Allah. Tidak ada otoritas yang melebihi daripada otoritas Allah. Kuasa kegelapan akan dihancurkan ketika berhadapan dengan kuasa dan otoritas Allah. Itu sebabnya siapakah yang akan melawan kita jika Allah di pihak kita? Itu sebabnya tadi dikatakan di ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa kita merupakan orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena Allah di pihak kita. Dan kalau Dia di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Tidak ada.
Kalau selama ini mungkin saudara takut dengan gangguan kuasa kegelapan, dengar saudara, seharusnya kuasa kegelapan yang takut terhadap saudara. Kenapa saudara? Karena Allah ada di pihak saudara. Kuasa dan otoritas Allah yang lebih tinggi ada pada saudara. Dan kalau saudara lebih berotoritas karena otoritas Allah ada pada saudara, kalau saudara lebih berkuasa karena kuasa Allah ada pada saudara, maka kuasa-kuasa kegelapan akan menyingkir dan lari dari saudara. Kita adalah para pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus saudara, karena Allah ada di pihak kita. Bahkan dikatakan ayat 32 saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika Dia ada di pihak kita, tidak akan ada yang akan Dia tahan. Bahkan anaknya sendiri telah Dia korbankan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang tidak akan Dia beri? Apakah yang tidak akan Dia lakukan? Kuasanya, otoritasnya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang jadi masalahnya saudara, apakah kita paham dan menyadari bahwa kuasa Allah ada pada kita, otoritas Allah ada pada kita, Allah ada di pihak kita, dan kuasa yang tertinggi ada pada kita, sehingga tidak ada kuasa kegelapan dan otoritas, kuasa persoalan, beban apapun itu tidak akan sanggup. Kita akan menjadi pemenang menghadapi itu semua saudara. Sekali lagi pemahaman kita harus sadar bahwa Allah ada di pihak kita. Saudara, saya ingat sekali satu kali ketika pada waktu saya merintis penggembalaan atau gereja yang sedang saya layani hari ini saudara, dan kemudian mulai ada datang jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan salah satu yang datang adalah seorang ibu yang dia memiliki anak yang masih kecil. Ibu ini sudah tua, dan ibu ini memiliki masalah yang sangat besar, yaitu hidupnya dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga saudara, di dalam rumahnya saja dia ketakutan. Dia tidak berani ke kamar mandinya sendiri di dalam rumahnya, karena hidupnya penuh dengan ketakutan. Dan bukan hanya itu saudara, dia seringkali bermimpi. Dan mimpi-mimpinya adalah mimpi-mimpi gangguan kuasa kegelapan. Karena memang ketakutannya itu menjadi kesempatan bagi kuasa kegelapan untuk mengganggu dia. Dan sehingga dia seringkali bermimpi dikejar kuasa kegelapan, diganggu kuasa kegelapan, dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, setiap kali dia bermimpi diganggu kuasa kegelapan, dia akan sakit. Jadi sangat menderitanya hidup ibu ini. Sudah begitu lama dia mengalami itu saudara. Sampai akhirnya ketika saya datang ke desanya untuk memberitakan Injil, merintis gereja, dan kemudian dia mulai datang beribadah. Satu kali saya datang ke rumahnya dan dia ceritakan semuanya saudara. Dan kemudian saya jelaskan kepada dia kalau sekarang bahwa kalau dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, kuasa yang ada pada dia itu lebih besar daripada kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, tidak segampang yang dipikirkan. Saya harus mengkonseling, saya harus menegaskan kebenaran firman Tuhan ini berkali-kali, sampai akhirnya ada satu keyakinan besar dalam dirinya bahwa Tuhan ada pada dia, dan kuasa-kuasa kegelapan tidak akan sanggup melawan kuasa Tuhan yang ada pada dia. Dan mulai ada muncul keyakinan itu saudara, ibu ini bebas. Bahkan bagi dia sudah lucu ketika dia ingat dulu dia begitu ketakutan terhadap apa yang tidak dia mengerti, terhadap kuasa kegelapan yang tidak dia lihat. Dia bahkan merasa lucu ketika di rumahnya sendiri dia pernah merasa takut. Dia takut ke kamar mandi dan sebagainya. Dan itu terjadi kenapa saudara? Karena ada satu keyakinan yang bertumbuh dalam dirinya bahwa kuasa Tuhan yang ada pada dia lebih besar daripada segala kuasa yang lain, dan bahwa dia adalah pemenang. Ketika keyakinan itu muncul dan bertumbuh dalam dirinya saudara, dia benar-benar menang.
Dia menang mengatasi segala kuasa ketakutan, mengatasi segala tipuan kuasa iblis. Dia bebas, dia menang, dan hidupnya penuh dengan sukacita. Sekali lagi saudara, seringkali yang membuat begitu banyak orang menderita adalah karena tipuan iblis. Dan salah mengerti sekalipun dia sudah menjadi anak-anak Tuhan, dia tidak begitu memahami tentang kuasa Allah yang ada pada dirinya, tentang otoritas Allah yang ada pada dia. Itu yang mau ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, bahwa mereka adalah para pemenang dan tidak ada kuasa yang sanggup menghadapi mereka karena Allah ada di pihak mereka. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 33 di sana ditegaskan oleh Paulus, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Saudara, salah satu yang menjadi siasat iblis dan senjata iblis untuk menipu orang-orang percaya adalah tuduhan, menuduh orang-orang percaya bahwa mereka berdosa, mereka kotor, mereka orang berdosa, tidak layak, dan sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak mengalami pertumbuhan, bahkan mengalami jatuh bangun dan jatuh bangun dalam perjalanan rohani mereka, karena konsep itu seringkali dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka dan mereka tidak maju. Bahwa mereka orang berdosa, bahwa mereka orang yang tidak layak dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus menegaskan kepada jemaat di Roma bahwa jika Allah yang membenarkan orang-orang percaya, siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia Allah yang telah mati untuk membenarkan kita. Dia Allah yang telah bangkit, menang mengalahkan kuasa maut untuk membenarkan kita. Dan dia Allah yang duduk di atas takhtanya yang mulia dan membela dan membenarkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang bisa menuduh kita, saudara? Itu sebabnya kalau ada orang yang merasa dia orang yang hidup dalam dosa, dia tidak layak, dia najis, dia kotor dan sebagainya, padahal Yesus telah mati bagi dia, maka orang tersebut adalah orang yang telah tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, telah tertipu oleh siasat iblis. Dengar saudara, bahwa Yesus sudah mati untuk membenarkan saya dan saudara. Dia sudah begitu menderita untuk membenarkan saya dan saudara. Dan kemudian dia telah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Dan sekarang dia duduk di takhtanya yang agung dan mulia. Dan ayat yang ke-34 tadi menegaskan bahwa dia menjadi pembela bagi kita, yang telah membenarkan kita. Siapakah yang sanggup berkata bahwa kita tidak layak, saudara? Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak mau ditipu oleh iblis. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang yakin dan sadar bahwa dia telah dibenarkan. Dia telah dibenarkan. Dan Yesus telah menang untuk membenarkan dia dan menghapuskan segala dosa-dosanya. Bahkan Yesus telah menjadi pembela bagi dia yang telah membenarkan dia. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, saudara. Tidak ada tuduhan apapun yang masih sah, yang mengatakan kita tidak layak, mengatakan kita orang berdosa, mengatakan kita orang yang najis,
dan sebagainya. Dengar saudara, tidak ada tipuan-tipuan itu yang sah lagi, karena kita sudah dibenarkan. Sekarang kedudukan kita adalah orang-orang kudus, orang-orang benar, karena Yesus yang telah membenarkan kita, dan Dia telah duduk di atas tahtanya yang mulia menjadi pembela bagi kita. Itu sebabnya atas segala tuduhan-tuduhan iblis, kita telah menjadi pemenang. Jangan mau ditipu oleh iblis. Saudara adalah pemenang, saudara sudah dibenarkan. Biarlah saudara saat ini dibebaskan, menang dan mengatasi segala tipuan iblis. Jadi yang kedua saudara, untuk menjadi pemenang, hal yang harus kita pahami adalah bahwa kita sudah dibenarkan dan tidak ada lagi tuduhan yang sah. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan kita tidak layak, kita orang berdosa, tidak ada lagi yang sah, karena Yesus telah membenarkan kita. Dan yang berikutnya saudara, mulai ayat yang ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi saudara, yang ketiga yang harus kita pahami, yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita menjadi pemenang dan tidak tertipu adalah bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sekalipun terkadang ada kesesakan, ada penindasan, ada aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dan sebagainya yang mungkin Tuhan izinkan kita hadapi, dalam situasi itu kita tetap menjadi pemenang karena kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Artinya saudara, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita kadang kita menghadapi masalah, jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara karena masalah yang saudara hadapi. Terkadang kita diizinkan untuk menghadapi penyakit. Jangan pikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita ketika kita menghadapi satu penyakit. Tetapi ketahuilah kata firman Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Adakah saudara yang mungkin karena situasi hidup saudara pernah berpikir bahwa Tuhan tidak lagi mengasihi saudara? Kalau saudara berpikir demikian, maka saudara tertipu, dan ketika saudara tertipu, akhirnya iblis akan memakai tipuannya lebih lagi untuk menindas saudara, untuk menipu saudara, untuk menekan saudara, sehingga akhirnya saudara menjadi pecundang. Akhirnya saudara kalah. Tetapi dalam semua situasi, dalam semua kondisi, apapun masalahnya, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita akan menang menghadapi semuanya. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sering kali menghadapi masalah-masalah dan persoalan. Dan kadang-kadang saudara, sebagai manusia biasa, kadang muncul pikiran, kenapa Tuhan izinkan masalah ini dan masalah ini terjadi? Masalah ini terlalu berat, kenapa Tuhan izinkan? Tetapi saudara, yang membuat saya sanggup untuk tetap melangkah, yang membuat saya menang mengatasi segala tantangan, persoalan, segala tipuan iblis adalah satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi saya. Sehingga saya mampu dan sanggup untuk melangkah terus dan akhirnya benar-benar jadi pemenang. Saudara, ada begitu banyak pengalaman yang bisa disaksikan saudara, dan pada akhirnya benar, pada akhirnya menjadi pemenang oleh karena keyakinan bahwa Tuhan mengasihi. Dan memang benar saudara, Tuhan mengasihi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Satu kali saudara,
Saya menghadapi satu masalah penyakit. Dan ketika saya sakit, saya sulit sekali bahkan melayani pun sampai saya harus terhalang untuk melayani berkhotbah karena saya tidak sanggup berkhotbah karena penyakit tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja saya berpikir, saudara, kenapa kalau saya pelayan Tuhan, saya melayani Dia dengan sungguh-sungguh, kenapa saya harus sakit dan sampai tidak bisa melayani karena penyakit ini? Bisa saja berpikir begitu, saudara. Tetapi di sisi lain, saya terus membangun satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi aku. Semuanya situasi dan kondisi ini tidak akan sanggup memisahkan aku dari kasih Kristus karena Dia mengasihi aku. Dia akan terus campur tangan, Dia akan terus lakukan mujizatnya, Dia akan terus melakukan perkara besar. Dan benar saja, saudara, akhirnya Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Kesembuhan menjadi bagianku. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan bersama bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi di dunia ini, firman Allah menegaskan bahwa kita lebih daripada pemenang. Sebagai orang percaya, ketahui dan sadarilah bahwa apapun situasi saudara, saudara lebih daripada pemenang. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena Allah ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, dengar dan sadarilah bahwa Allah ada di pihak saudara. Apapun situasinya, Allah ada di pihak saudara. Dan kemudian yang kedua yang harus kita sadari, saudara, bahwa Allah telah membenarkan kita supaya kita tidak ditipu dan dituduh oleh iblis. Ketahui dan sadarilah bahwa Allah telah membenarkan kita. Bahkan Dia terus membela kita. Dia duduk di atas tahtanya menjadi pembela bagi kita. Dan kemudian yang terakhir, saudara, yang harus kita sadari untuk menjadi pemenang, di ayat 37 dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita. Itu sebabnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita adalah para pemenang. Oleh karena Allah di pihak kita, Allah membenarkan dan membela kita, dan Allah mengasihi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia dan sadari prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, bahwa sebagai orang-orang percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kami menang, karena kami sudah belajar bahwa Allah ada di pihak kami. Allah membenarkan kami, Allah mengasihi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Segala puji, hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita.
Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup
untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah,
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan
bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan, bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan,
Nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.